wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Mutia Nur Aristianti dan rekan saya Eka Putri Ramadhani ingin menyampaikan penjelasan mengenai pengertian konsep diri dan konsep emosi beserta perannya dalam pembelajaran di sekolah. Belajar itu tidak cuma soal isi otak dan pintar di pelajaran saja, tapi juga tentang bagaimana kita bersikap, bergaul, dan punya keterampilan yang berguna dalam hidup sehari-hari. Dalam pembelajaran, bukan hanya aspek kognitif seperti pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir yang diperlukan, tapi nilai, moral, sikap, minat, dan emosi juga mempengaruhi proses pembelajaran berlangsung. Konsep diri dan emosi adalah fondasi psikologis yang sangat mempengaruhi proses belajar. Ketika seseorang memahami dirinya dan mampu mengendalikan emosi, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Konsep diri dibagi menjadi 3 dimensi, yaitu pertama, identitas diri. Identitas diri ini meliputi jenis kelamin, umur, suku, kebangsaan, dan nama panggilan. Yang dimaksud tentang harapan pribadi yaitu harapan untuk diri sendiri di masa depan. Evaluasi diri merupakan harapan individu untuk mengetahui standar diri sendiri yang akan diukur sebagai harga diri. Maka konsep diri dapat diartikan sebagai cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri, mencakup pemahaman terhadap karakter, kemampuan, dan apa yang ingin dicapai di masa depan. Konsep diri membantu individu mengenali siapa dirinya, apa yang diharapkan, serta bagaimana menilai dirinya sendiri. Tanpa pemahaman ini, seseorang bisa kesulitan menemukan potensi, minat, dan arah pengembangan dirinya. Terbentuknya konsep diri didapatkan dari hasil interaksi sosial. Misalnya, ketika individu berinteraksi di lingkungan sekolah, maka ditemukan kebiasaan, nilai, norma, tingkah laku yang berkaitan dengan konsep dirinya. Perkembangan konsep diri terbagi menjadi 2 aspek, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merujuk pada pengetahuan, keyakinan, dan pemahaman individu tentang diri sendiri. Sedangkan afektif merujuk pada dimensi perasaan, emosi, minat, sikap, serta nilai yang mempengaruhi cara seseorang memandang dan menilai dirinya sendiri. Terdapat 2 jenis konsep diri, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Di sini terdapat 2 gambar yang berbeda. Sebelah kiri siswa murung setelah ujian, sedangkan sebelah kanan siswa tersenyum bersemangat belajar kembali. Seseorang dengan konsep diri negatif cenderung mudah menyerah. Ketika gagal ujian, ia mungkin berkata, "Aku memang tidak bisa." Pikiran seperti ini membuatnya kehilangan motivasi untuk mencoba lagi. Sebaliknya, individu dengan konsep diri positif akan tetap optimis. Ia melihat kegagalan bukan karena sebagai akhir, tetapi sebagai peluang untuk belajar lebih baik. Inilah yang membedakan reaksi setiap orang terhadap tantangan belajar. Emosi muncul dari interaksi antara tubuh dan pikiran. Menurut teori James Lange, emosi terjadi setelah tubuh mengalami perubahan fisiologis. Sedangkan teori kognitif menekankan bahwa emosi timbul setelah kita menafsirkan situasi yang memicu reaksi tubuh tersebut. Aspek kematangan emosi dapat meliputi 1. Menerima diri dan orang lain. Orang yang matang secara emosi mampu menerima keadaan dirinya apa adanya, serta menghargai perbedaan orang lain tanpa mudah menghakimi. Yang kedua, mampu mengontrol emosi dengan baik. Ia dapat menahan diri dan tidak terbawa perasaan ketika menghadapi situasi sulit, sehingga tetap bisa berpikir jernih. Yang ketiga, berpikir objektif dan realistis. Individu dengan kematangan emosi mampu melihat situasi secara rasional, tidak berlebihan, dan tidak menilai sesuatu berdasarkan fakta, bukan emosi semata. Yang keempat, memiliki tanggung jawab dan kemandirian. Ia bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan mampu mengambil keputusan tanpa terlalu